e-channel. Bayangkan di malam pertama Ramadan, saat sebagian orang mulai terlelap setelah menunaikan sholat tarawih, seorang gadis mengalami kejadian yang mistis. Malam itu begitu sunyi untuk sebuah malam di bulan yang penuh berkah ini. Tetapi Gina, gadis yang memiliki rumah panggung tua di ujung gang, mengalami sesuatu yang tak biasa. Malam ini, selama 20 menit ke depan, aku akan membawa kalian untuk menyusuri kisah nyata dari seorang gadis yang mengalami kejadian tak biasa di malam pertama Ramadannya. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Jangan sombong. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sombong. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih hidup dan masih sehat walafiat ya, untuk bisa menunaikan bulan puasa di tahun ini. Oh iya, untuk semuanya selamat Ramadan ya bagi yang melaksanakannya. Nah, buat kalian yang nonton di televisi, jangan lupa untuk ajak kerabat kalian, untuk ajak keluarga kalian, sahabat ataupun pacar untuk menonton acara ini. Dan untuk kalian yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa merasakan hal-hal menakutkan yang akan datang sebentar lagi. Cerita ini datang dari seorang gadis yang kita sebut saja namanya Gina. Ia tinggal di sebuah rumah panggung khas Sunda di ujung gang, yang rumahnya ini dikelilingi oleh kebun. Rumahnya terlihat tua, kayunya mulai lapuk dan hanya dikelilingi oleh ilalang yang tinggi dan diterangi oleh lampu yang redup. Biasanya di bulan Ramadan, meski tengah malam masih banyak orang yang bekerja dan berkeliaran, tapi anehnya malam itu semuanya berbeda. Apa yang terjadi pada Gina saat malam itu? Mari kita mulai ke ceritanya. Malam pertama Ramadan terasa syahdu, tetapi malam itu sangat berbeda, sepi dan mencekam. Gina baru saja pulang dari rumah bibinya. Di jam ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin menusuk tubuhnya. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah. Jalanan yang biasanya masih dilewati orang-orang untuk hendak bersiap sahur, malam itu terasa aneh. Terlalu sunyi, suara jangkrik begitu keras, seolah ingin menutupi sesuatu yang tak terlihat. Saat langkahnya semakin mendekati rumah, ia merasa ada yang tak beres. Rumah panggung khas Sunda milik keluarganya tampak redup. Lampu kuning remang-remang memancarkan bayangan panjang di halaman. Rumah itu berdiri di ujung gang, dikelilingi oleh kebun kosong dengan ilalang tinggi yang menjuntai. Saat Gina hendak membuka pagar rumahnya, tengkuknya terasa dingin, seperti ada yang mengawasi. Ini dia yang mengawasi dari tadi 2 kali, kaget terus. Nah, perlahan ia menoleh ke arah kebun kosong di samping rumahnya. Matanya menyisir di setiap sudut, mencari sesuatu yang mungkin berbalik di
ilalang-ilalang tinggi itu. Tapi tidak apa-apa, hanya ada angin yang berdesir menggoyangkan ilalang-ilalang yang rimbun itu. Gina menarik napas, berusaha mengabaikan perasaan saat membuka kunci pagar. Namun perasaannya diawasi semakin kuat. Dor! Diawasi. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sesuatu berdiri di antara ilalang. Sosok tinggi kurus dengan mata merah yang menyala. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke arah mata Dina. Lututnya melemas. Gina mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau hanya efek cahaya lampu jalan yang remang. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu rumah dan masuk dengan cepat. Begitu berada di dalam, ia buru-buru untuk mengunci pintunya. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Jantungnya masih berdegup dengan keras saat ia berjalan ke dapur untuk meneguk air. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dengan keras. Seperti itu contohnya. Gina membeku. Siapa yang datang-datang dan bertamu di malam hari seperti ini? Ketukan pintu itu terdengar sekali ini. Kali ini lebih besar. Seperti itu contohnya. Dengan napas yang tertahan, Gina mengintip dari jendela kecil di samping pintu. Kosong. Gak ada siapa-siapa di sana. Terus siapa yang mengetuk pintu? Atau bahkan yang akan bertamu saat itu? Nah, suasana saat itu semakin mencekam. Lututnya melemas, tangannya gemetar. Ia mundur perlahan menjauh dari pintunya. Kemudian terdengar suara lain. Suara langkah pelan di depan pintu. Suara itu diiringi oleh nafas yang berat. Lalu terdengar bisikan yang sangat lirih dan tidak manusiawi. Masih ada makanan untukku? Aku lapar. Suara itu seperti datang dari dalam rumah. Bulu kuduk Gina berdiri. Ia menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Seolah-olah suaranya itu tak bisa keluar. Dengan langkah mundur, ia mencoba untuk menghindari pintu. Namun, brak! Dung-dung! Pintu rumah bergetar dengan sangat kencang. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dengan kekuatan yang besar. Gina tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke kamarnya dan menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat akan menutup pintu dengan rapat-rapat. Ruangan menjadi sunyi. Hanya ada suara nafasnya yang tersengal karena ketakutan. Namun, ketika ia mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir, perlahan suara itu semakin terdengar jelas. Seperti ini. Napas yang berat, panjang, seperti sesuatu yang mengendus dan mencari sesuatu. Gina menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan isak tangis karena ia tidak berani saat itu. Ia bahkan tidak berani untuk bergerak, tidak berani bernapas terlalu berat. Waktu terasa berjalan sangat lambat saat itu. Detik demi detik berlalu dalam keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Hingga akhirnya suara itu perlahan menghilang.
Gina tidak berani untuk keluar pintu. Ia menunggu sampai suara azan subuh berkumandang. Tetapi setelah dipikir-pikir, azan masih terlalu sangat lama. Mau tak mau, ia harus memastikan keadaan apakah yang ada di luar. Dengan tangan yang bergetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya sedikit. Ternyata setelah dilihat-lihat, sunyi, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, ada sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan di tempat. Bekas jejak kaki warna hitam yang berlumpur berada di lantai-lantai. Jejak itu membentuk pola aneh, melingkar-lingkar di lantai. Seolah-olah sesuatu itu berjalan mengitari rumahnya semalaman. Dan jejak itu berakhir di depan pintu rumah. Gina memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat. Perlahan ia membuka pintu depan dan ia melihat hanya ada kebun kosong di sana dan hening. Tapi di tengah ilalang yang menjutai tinggi, sesuatu tampak bergerak perlahan. Mata merahnya kembali menatap dirinya. Dan kali ini sosok itu tersenyum. Sejak malam itu, Gina tidak pernah lagi pulang larut malam di bulan Ramadan. Dan satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, mungkin makhluk itu hanya mengingatkan satu hal. Jangan pernah lupa untuk berbagi makanan. Karena mungkin tamu malam itu memang sedang kelaparan, tetapi bukan manusia. Nah, dari cerita itu bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Tak semua makhluk halus memiliki tujuan yang jahat pada manusia. Mungkin mereka hanya ingin meminta pertolongan atau menyampaikan sesuatu dan menjahili orang-orang yang kurang iman. Atau sekedar mencari makanan karena mereka kelaparan. Selagi kita tak mengganggu dan menghargainya, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal jahat yang kita pikirkan terhadap makhluk halus. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Mungkin saat ini kau merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa tahu, apakah ada sesuatu? Siapa tahu Anda tidak sendirian.